Halo semua, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Mr. Han. Pada video kali ini, saya akan merangkum sebuah film yang cukup menguras emosi Anda karena film ini telah memiliki sangat banyak sequel dan pemeran utamanya yang sangat melekat di hati para fans setianya, yaitu film James Bond No Time to Die. Film dirilis pada tahun 2021 dan masih diperankan oleh Daniel Craig sebagai James Bond. So, tanpa basa-basi lagi, siapkan mental kalian, langsung saja. Let's go! Film dibuka dengan menceritakan sebuah masa lalu dari seorang wanita bernama Madeleine, di mana ketika dirinya masih di usia yang sangat belia, ia harus kehilangan sang ibu setelah seorang pria misterius memasuki rumahnya dan membunuh sang ibu. Hal itu dikarenakan ayah Madeleine dulunya membunuh semua anggota keluarga dari pria misterius. Madeleine sempat menembak pria misterius itu dan membuat pria itu terjatuh. Namun tak selang lama pria itu terbangun kembali dan Madeleine yang ketakutan pergi berlari untuk kabur dari pria tersebut. Dan diketahui bahwa pria itu bernama Savin. Namun sayang, ia malah tercebur masuk ke dalam sungai yang beku. Ia semakin panik dan pria itu mulai mendekati Madeleine. Akan tetapi, pria itu malah menyelamatkan Madeleine dari kematian. Film maju beberapa tahun ke depan, menunjukkan sang pemeran utama yaitu James Bond yang kini telah pensiun dari pekerjaannya sebagai agen 007, sedang pergi liburan bersama sang istri dan diketahui wanita itu adalah Madeleine yang telah tumbuh dewasa. Bond dan Madeleine pergi berlibur ke salah satu kota di Italia. Mereka pun menghabisi malam yang sangat romantis bersama. Dan keesokan paginya, Bond berpamitan kepada Madeleine untuk keluar terlebih dahulu untuk pergi berziarah ke makam seorang wanita yang dulu Bond cintai. Dan memang ia pergi berlibur ke tempat ini, salah satu tujuannya adalah untuk mengunjungi makam dari wanita yang dulu ia cintai, yaitu Vesper Lynd, wanita yang Bond cintai pada film Casino Royale. Singkat cerita, Bond telah sampai di makam Vesper. Ia meminta maaf atas semua kesalahan yang ia perbuat selama itu. Dan ketika ia ingin pergi, tiba-tiba Bond dikejar oleh beberapa orang yang mengaku mereka adalah bagian dari kelompok Spectre yang dulu pernah ia kalahkan. Beruntung, Bond berhasil kabur dan segera menjemput Madeleine. Bond segera membawa pergi Madeleine dari sana dan ia menaruh rasa curiga kepada Madeleine setelah salah satu pria yang menyerang Bond berkata bahwa Madeleine adalah putri dari Spectre. Bond terkepung oleh para pasukan Spectre dan lagi-lagi ia berhasil kabur dari sana. Bond memutuskan untuk berpisah bersama Madeleine untuk selama-lamanya karena ia merasa kecewa telah dikhianati oleh Madeleine. Film maju ke 5 tahun kemudian, menunjukkan seorang ilmuwan asal Rusia bernama Obruchev. Ia kini sedang membuat semacam senjata biologis yang dapat menginfeksi manusia hanya dengan saling bersentuhan yang diberi nama dengan Herakles. Kemudian
datang pasukan Spectre yang menculik Obruchev dan membawa semua sampel Herakles yang ada di laboratorium tersebut. Kemudian, scene berganti ke James Bond yang kini sedang menikmati masa-masa pensiunnya. Ia kini hidup di sebuah rumah di tepi pantai, dan ia merasakan ada sesuatu yang janggal di rumahnya. Bond memutuskan untuk berjalan-jalan dengan mobilnya, dan insting Bond sebagai agen mata-mata pun benar. Ia diikuti oleh teman lamanya yaitu Felix Leiter. Felix tidak datang sendiri, ia datang bersama teman CIA-nya bernama Logan Ash. Felix dan Ash bercerita perihal Herakles, Obruchev, dan Spectre. Dan ternyata Obruchev bekerjasama dengan Spectre dalam pengembangan Herakles. Felix menawarkan pekerjaan kepada Bond untuk melakukan aksinya sekali lagi untuk menangkap Obruchev. Namun hal itu ditolak mentah-mentah oleh Bond. Bond pun memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Namun sayang, mobil miliknya tak dapat menyala. Dan tak selang lama, Bond dihampiri oleh seorang wanita yang memberikan tumpangan kepadanya. Singkat cerita, mereka berdua telah tiba di rumah Bond dan terkuaklah bahwa wanita itu bernama Nomi, seorang agen MI6 yang kini mengisi kekosongan agen 007 pasca ditinggal oleh Bond. Nomi meminta kepada Bond jangan sampai dia merebut Obruchev karena Obruchev adalah targetnya. Merasa dirinya ditantang, Bond menelpon M, atasannya dulu ketika ia masih aktif sebagai agen 007 di MI6. Bond berkata bahwa ia akan pergi untuk menangkap Obruchev sebelum dirinya. Kemudian Bond menelpon Felix. Dia menerima tawaran dari Felix untuk menangkap Obruchev dan menghentikan aksinya untuk memproduksi Herakles. Bond pun pergi ke daerah Kuba, di mana Felix berkata bahwa Obruchev berada di sana bersama para Spectre. Bond pergi menemui seseorang perempuan bernama Paloma. Paloma yang akan membantu Bond dalam operasinya kali ini. Paloma pun mengantarkan Bond untuk berganti pakaian, dan mereka berdua pun segera pergi ke tempat Obruchev berada. Kemudian, scene menunjukkan Obruchev dengan pria yang mengejar Bond pada awal film. Obruchev sedang mempersiapkan Herakles untuk ia coba. Bond dan Paloma mulai memasuki tempat tersebut, yang mana tempat itu sedang diadakan sebuah pesta dan dihadiri oleh semua agen Spectre. Hingga sampailah Bond di tengah-tengah kerumunan, dan ternyata pesta itu diadakan oleh Blofeld yang sedang berada dalam penjara khusus milik MI6 setelah dirinya dikalahkan oleh Bond di film Spectre, dan tiba-tiba hal yang mengejutkan terjadi. Herakles yang dirancang oleh Obruchev meluncur menghujani seluruh ruangan. Dan yang anehnya adalah yang terinfeksi adalah seluruh agen Spectre yang ada di sana. Bond dan Paloma melihat Obruchev dan berusaha untuk menangkapnya. Dan di sana juga datang Nomi yang segera menangkap Obruchev. Beruntung, berkat skill yang dimiliki oleh Bond dan Paloma, mereka berhasil menangkap Obruchev dan unggul dari Nomi. Bond berpisah dengan Paloma karena memang tugas Paloma hanya menemani Bond untuk menangkap Obruchev. Bond pun pergi dengan membawa Obruchev menuju Felix dan Ash. Sesampainya di sana, Bond segera menginterogasi Obruchev untuk apa dia menciptakan Herakles. Obruchev mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk membasmi para Spectre atas perintah dari seseorang yang mendanai dirinya dalam proyek Herakles, dan orang itu memiliki dendam kepada Blofeld, pemimpin dari para Spectre, dan ternyata Ash adalah bawahan dari investor tersebut.
dan diketahui bahwa sang investor adalah Safin, orang yang memiliki dendam karena seluruh keluarganya terbunuh oleh Spectre. Terjadi pertarungan antara Bond dan S. S berhasil kabur dari Bond dan Felix setelah ia meledakkan kapal tersebut. Felix pun harus tewas karena ia tertembak dan kehabisan darah, walaupun Bond berusaha untuk menyelamatkannya. Singkat cerita, Bond yang selamat atas aksiden tersebut pergi ke markas MI6 untuk menemui M. Bond meminta kepada M untuk diberikan akses untuk menemui Blofeld karena pada awalnya Bond lah yang menjadi target dalam aksi yang membunuh para agen Spectre, dan Bond ingin mengetahui siapa dalang di balik ini semua karena dirinya belum mengetahui bahwa Safin lah dalang dari proyek Herakles. Namun M tidak ingin Bond menemuinya karena kini Blofeld lah satu-satunya Spectre yang tersisa. Bond pun pergi dari sana dengan rasa amarah kepada M. Namun sebelum ia keluar dari markas MI6, seorang wanita bernama Moneypenny mengajak Bond untuk pergi ke rumah Q, seseorang dalam MI6 yang ahli dalam teknologi. Bond pun pergi menemui Q. Di sana Bond meminta Q untuk mengakses semacam flash disk yang ia dapatkan dari Felix, dan betapa terkejutnya mereka setelah mengetahui bahwa di dalam flash disk tersebut berisikan semua DNA manusia yang berada di dunia. Dan dari sini Bond semakin ingin bertemu dengan Blofeld untuk menyelidiki lebih lanjut proyek Herakles. Dan diketahui bahwa Blofeld hanya akan berbicara jika ada psikiater pribadinya. Dan diketahui bahwa psikiaternya adalah Madeleine Swan atau mantan kekasih Bond. Scene berganti kepada Madeleine, ia kedatangan seorang pasien dan ternyata pasiennya adalah Safin. Safin yang dulu menyelamatkan hidup Madeleine, kini ia minta imbalan atas jasanya, yaitu ia ingin Madeleine membunuh Blofeld dengan Herakles yang kini telah berisikan DNA milik Blofeld. Lalu Bond pergi untuk menemui M, dan di sini M pun mengakui bahwa dirinya lah yang pada awalnya mengembangkan proyek Herakles untuk menyelamatkan peradaban manusia dari para agen-agen jahat, dan ia tidak tahu bahwa proyek itu akan disabotase. Maka dari itu M memberikan akses kepada Bond untuk menemui Blofeld dan mencari keberadaan Obrushev. Singkat cerita, Madeleine tengah bersiap untuk menemui Blofeld, dan ia juga sudah membasahi lengannya dengan Herakles yang akan ditujukan untuk Blofeld. Dan dari sisi Bond, ia juga telah siap untuk menemui Blofeld, dan ini adalah kali pertamanya selama 5 tahun ia kembali bertemu dengan Madeleine, kekasih hatinya. Bond dan Madeleine memasuki penjara yang mengurung Blofeld. Madeleine yang merasa tak sanggup untuk menjalankan misinya memutuskan untuk pergi dari sana. Bond berusaha untuk menahan Madeleine untuk pergi dari sana karena Blofeld hanya akan berbicara jika ada Madeleine. Namun yang Bond tidak ketahui adalah tangan Madeleine yang kini ia genggam telah diberikan Herakles. Bond melepaskan Madeleine dan ia segera menginterogasi Blofeld untuk mencari informasi tentang dalang di balik Herakles sebenarnya. Namun karena Blofeld tak ingin memberitahu, Bond yang tak tahan dengan emosinya mencekik Blofeld dan aksinya dihentikan oleh M. Namun karena tangan dari Bond telah bersentuhan dengan tangan Madeleine yang telah diberikan Herakles, maka Blofeld pun tewas. Bond akhirnya menyadari hal tersebut setelah Q mendeteksi tangan Bond dan Herakles yang kini telah ada di dalam Bond tidak dapat dihilangkan karena sifatnya yang permanen. Bond pun pergi ke rumah Madeleine untuk bertanya siapa yang menyuruhnya untuk membunuh Blofeld. Namun karena rasa cinta di antara keduanya yang begitu besar, mereka
melepaskan rindu yang telah mereka simpan selama ini. Dan betapa terkejutnya Bond setelah ia melihat seorang gadis kecil bernama Matilda. Matilda adalah anak dari Bond. Kemudian Madeleine membawa Bond ke ruangan ayahnya. Madeleine menceritakan semuanya, mulai dari Blofeld yang menyuruh ayah Madeleine untuk membunuh suatu keluarga, dan keluarga itu adalah keluarga dari Safin. Dan Madeleine juga bercerita bahwa Safin dulu pernah mendatangi dirinya saat Madeleine masih kecil, hingga Madeleine membocorkan semua rencana dari Safin. Mendengar hal itu, Bond segera memberitahu kepada M dan Q. Ia ingin Q segera mengetahui keberadaan Safin sekarang. Bond pun memutuskan untuk bermalam di sana dan melepaskan rindunya terhadap Madeleine. Pagi pun tiba. Madeleine, Bond, dan Matilda sedang berkumpul layaknya keluarga yang sangat normal. Namun tak selang lama, Bond menerima telepon dari M bahwa ia telah menemukan lokasi keberadaan Safin. Dan kini Safin berada di sebuah pulau sengketa yang di dalamnya juga berada pabrik yang memproduksi Herakles. Dan tentu saja Obruchev juga ada di sana. Dan dari sisi Nomi atau agen 007 yang sekarang, ia sedang mengejar keberadaan S. Dan setelah mengetahui posisi Nomi yang ternyata tak jauh dari lokasinya kini berada, Bond segera membawa Madeleine dan putrinya pergi dari sana. Dan benar saja, Bond kini tengah dikejar oleh Ash dan para pasukan Safin. Terjadi kejar-kejaran antara Bond dan Safin. Hingga Bond memasuki hutan dan menyembunyikan Madeleine dan putrinya. Bond berhasil membunuh S, namun ia mendengar suara tembakan dari lokasi Madeleine. Dan benar saja, Madeleine telah ditangkap oleh Safin dan dibawa ke markas rahasia Safin. Dan Safin pun kini telah memiliki Herakles yang berisikan DNA dari Madeleine. Kemudian Safin juga memisahkan antara Madeleine dan Matilda. Dan di sisi Bond, kini ia dengan Q dan Nomi sudah berada di pesawat menuju ke markas rahasia Safin. Singkat cerita, Bond dan Nomi telah sampai ke markas rahasia Safin. Bond akhirnya berhasil bertemu dengan Obruchev. Bond dan Nomi menempelkan bom ke seluruh pabrik yang memproduksi Herakles. Kemudian, Safin yang tahu akan keberadaan Bond meminta Bond untuk pergi menemui dirinya. Dan di sisi Madeleine, ia berhasil kabur setelah ia berhasil melukai penjaga yang menjaga dirinya. Kembali ke Bond, kini ia telah bertemu dengan Safin yang telah bersama putrinya. Safin meminta Bond untuk membuang senjata yang melekat di tubuhnya, hingga Bond bersujud agar Safin dapat melepaskan anaknya dan tentu saja Madeleine. Namun, Bond tak begitu saja menyerah. Ia berusaha menembak Safin dengan pistol yang berada di balik bajunya. Akan tetapi, Safin berhasil membawa pergi Matilda. Bond bertemu kembali dengan Madeleine. Mereka berusaha mengejar Safin dan Matilda. Matilda yang kehilangan boneka kesayangannya menggigit Safin, dan Safin pun melepaskannya begitu saja. Dan akhirnya Bond, Madeleine berhasil menemukan putri mereka. Bond dan Nomi kini telah kembali bersama. Bond meminta Nomi untuk membawa keluarganya pergi dari pulau ini, sedangkan dirinya akan membuka portal agar rudal dapat menghancurkan seluruh tempat ini. Dan aksi Bond pun kembali dimulai. Ia berhasil menghabisi semua pasukan Safin dan berhasil pergi ke ruang kendali dan segera membuka portal tersebut. Bond segera pergi dari sana dan meminta M untuk menembakkan rudalnya sekarang.
Namun yang terjadi adalah Safin yang masih berada di sana menutup kembali portalnya. Bond sangat terpaksa melawan Safin. Safin berhasil terbunuh, namun sayang, Bond berhasil disuntikan Herakles yang berisikan DNA dari Madeleine, yang membuatnya tidak dapat bersentuhan dengan kekasihnya dan juga anaknya. Karena jika itu terjadi, maka Madeleine dan Matilda akan mati seketika. Bond pergi untuk kembali membuka portalnya, dan rudalnya kini semakin dekat dengan pulau tersebut. Dan disinilah momen yang paling mengharukan terjadi. Bond memilih untuk tetap tinggal di pulau tersebut karena ia tahu jika ia selamat, ia hanya akan membuat Madeleine dan Matilda mati. Bond mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang yang ia cintai melalui telepon. Bond pun tewas bersama hancurnya pulau tersebut. Film pun selesai. Ending yang sangat-sangat emosional karena sepanjang sejarah sequel film James Bond, baru kali ini James Bond tewas dalam misinya. Dan dengan tewasnya James Bond menandai selesai sudah tugas Daniel Craig sebagai James Bond setelah dirinya mengabdi dalam 5 film terakhir James Bond, yaitu Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall, Spectre, dan yang terakhir No Time to Die. Dan saya sebagai salah satu fans dari James Bond juga merasa sangat sedih ketika mengetahui Bond harus tewas. Namun dari sisi cerita, memang ini adalah ending yang sangat keren, sangat menguras emosi, dan sangat epik untuk mengakhiri kisah perjalanan Daniel Craig sebagai James Bond. Saya Mr. Han, pamit undur diri, salam, No Time to Die.